Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Budian akan membahas soal cerita tentang barisan dan deret. Selamat menyaksikan. Di sini Ibu akan membahas beberapa soal cerita tentang aritmatika dan geometri ya. Kita lihat contoh pertama. Dalam sebuah gedung pertunjukan terdapat 15 baris kursi. Baris pertama terdapat 5 kursi, baris kedua 8 kursi. Kemudian begitu seterusnya selalu bertambah 3 sampai baris terakhir. Yang pertama, tentukan jumlah kursi pada baris ke-7. Yang kedua, tentukan jumlah kursi sampai baris ke-7. Yang ketiga, tentukan jumlah kursi di ruangan tersebut. Nah, dari soal ini, pertama kita tulis dulu yang diketahui dari soal ini. Nah, kita tulis dulu ya di sini. Baris pertama ada 5 kursi, maka kita bisa menuliskannya 5. Baris kedua ada 8 kursi, kita tulis 8. Baris ketiga selalu bertambah 3, berarti setelah 8 berapa di sini? 11, 14 dan seterusnya. Nah, kita lihat 5, 8, 11, 14. Ini barisan apa? Apakah aritmatika atau geometri? Nah, ini barisan aritmatika ya. Karena di sini selalu ini bertambah 3, ke sini tambah 3, tambah 3, tambah 3, seterusnya selalu bertambah 3. Kita tentukan A-nya berapa, B-nya berapa ya. A-nya sama dengan berarti suku awal ini ya, 5. Bedanya sama dengan ini, 3. Kita akan menjawab satu persatu. Yang pertama dulu. Tentukan jumlah kursi pada baris ke-7. Jumlah kursi pada baris ke-7. Berarti kalau misalnya kita uraikan, ini angka 5 ini berarti kursi pada baris pertama, 8 kursi pada baris kedua, 11 kursi pada baris ketiga, 14 kursi pada baris keempat dan seterusnya. Berarti untuk mencari kursi pada baris ke-7 kita menggunakan rumus UN ya. Berarti A ditambah N-1 dikali B. A-nya kita tulis di sini ya 5 ditambah yang di sini dulu 7 ya, ditambah N-1 berarti di sini 7 kurangi 1 bedanya 3. 5 ditambah 7 kurangi 1 itu 6 kali 3. 5 ditambah 18 berarti 23 kursi. Ini kalau pakai rumus ya. Sekarang kita coba pakai manual. Betul tidak kalau misalnya baris ke-7-nya itu 23 kursi? Kita teruskan dari sini ya. 5, 8, 11, 14. Setelah itu berarti angka berapa di sini? 17. Kemudian 20, kemudian 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata sama ya. Cara manual jumlah kursi pada baris ke-7 23 dengan menggunakan rumus juga 23. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab bagian yang B. Apa bedanya dengan yang A? Nah, sekarang yang B itu tentukan jumlah kursi sampai baris ke-7. Berarti artinya apa? Kita harus menjumlahkan dari baris pertama sampai baris ke-7 ya. Tadi kan baris pertamanya itu ada 5, baris kedua 8, 11, 14 dan seterusnya. Ini kan berarti baris pertama, baris kedua, baris ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, pertanyaan yang B itu berarti kita harus menjumlahkan dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga, sampai baris ke-7. Artinya apa? Artinya kita bisa menggunakan rumus SN, S7 ya. Kita tulis lagi rumusnya. SN sama dengan N/2, 2A tambah N-1 dikali beda. S7 sama dengan 7/2, 2 dikali A-nya kan ini ya tadi, A-nya itu 5, bedanya sama dengan 3. 2 dikali 5 ditambah 7 kurangi 1 dikali 3. 7/2, 10 ditambah 6 dikali 3. Sama dengan 7/2, 10 ditambah 18.
Berarti ini sama dengan Ibu pindah ke sini aja ya. 7/2, 10 tambah 18 itu 28. Ini coret 14 ya. 14 dikali 7, 98. Nah, sekarang yang terakhir, tentukan jumlah kursi di ruangan tersebut. Berarti kita harus menjumlahkan dari baris pertama sampai baris terakhir. Di ruangan ini terdapat 15 baris kursi, berarti kita pakai rumus SN ya, sampai 15. SN sama dengan N/2, 2A tambah N-1 dikali B. S15, 15/2, 2 dikali A-nya ini 5 ditambah 15 kurangi 1 dikali 2, 15/2, 10 ditambah 14 dikali 2 sama dengan 15/2, ini 10 ini kan 15/2, 10 ditambah 28 ya, berarti ini di sini 15/2 dikali 28. Ini coret, hasilnya 14. 14 kali 15 itu 100 berapa ya? 15 kali 14. 210 ya, 210. Ya, jadi ada 210 kursi. Sekarang contoh soal yang kedua. Seutas tali dipotong menjadi 4 bagian, masing-masing membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendek 2 cm dan potongan tali terpanjang 54 cm, tentukan panjang tali semula. Nah, jadi di sini ada tali ya, ada tali. Nah, di sini dibagi menjadi 4, membentuk barisan geometri. Ya, bayangannya seperti ini ya ilustrasinya. Jadi yang terpendek di sini, dari sini ke sini tuh panjangnya 2. Nah, yang di sini ini 54 cm. Yang ditanyakan itu jumlah panjang tali semula dari sini sampai ke sini berapa panjangnya. Yang kita kan belum tahu nih, yang ini berapa, yang ini berapa ya. Nah, karena di sini membentuk barisan geometri, maka nanti kita akan menggunakan rumus deret geometri ya, menggunakan rumus barisan dan deret geometri. Karena di sini panjang tali semula itu 2 cm, maka ini kita sebut dengan U1 ya. U1 berarti A sama dengan 2 cm. Panjang tali yang terpanjang 54 cm. Dengan kata lain, ini adalah U4. Kenapa disebut U4? Karena di sini dibagi menjadi 4 bagian. Jadi yang 54 itu adalah U4. Tali yang terpanjang ya. 54 cm. Yang ditanyakan, tentukan panjang tali semula. Berarti untuk menentukan panjang tali semula ya, ini itu kita harus menjumlahkan dari U1, U2, U3, U4. Dengan kata lain ini adalah S4 ya. Jadi nanti kita akan menggunakan rumus SN. Dari mana kita mencari rumus SN? Karena di sini baru ada A sama ada U4, maka kita harus mencari rasio. Bagaimana cara mencarinya? Kita mencari dari sini ya. Jadi karena diketahuinya U4, maka kita pakai rumus UN. Nah, di sini U4-nya diketahui. U4 sama dengan A-nya ini 2, R-nya kita belum tahu, N-1, 4 kurangi 1. U4-nya sudah ada, 54 sama dengan 2 dikali R pangkat 3. 54 dibagi 2 sama dengan R pangkat 3. Ya, 27 sama dengan R pangkat 3, maka R sama dengan akar 3 dari 27. Berapa dikali berapa dikali berapa, hasilnya 27. Ini hasilnya adalah 3 ya. Jadi rasionya 3, suku awalnya 2. Yang ditanyakan itu S4 ya. SN sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. S4 sama dengan A-nya tadi ini ya, 2. R-nya itu berarti 3 pangkat 4 kurangi 1 per 3 kurangi 1 ya. Berarti di sini 2 S4 sama dengan 2, ini 81 kurangi 1 per 2. Ini bisa dicoret. Berarti
berarti 80.